Kembali kami menyampaikan informasi pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong untuk edisi minggu ini. Setelah melakukan rangkaian pelayanan di beberapa daerah di Sumatera Utara, Bapak dan Ibu Gembala kembali melayani di Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Bapak Gembala melayani dalam KKR dan konferensi Departemen Misi Nasional Gereja Betel Indonesia, Merajut Nusantara menuntaskan amanat agung. KKR dan konferensi misi ini diikuti oleh utusan dari 30 provinsi di tanah air dan juga utusan dari 3 negara lainnya. Dalam KKR ini juga hadir jemaat Tuhan dari daerah Batam. Sebelum Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, Ketua Umum Badan Pekerja Pusat Gereja Betel Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, turut menyampaikan sambutan. Saya tentu mengucapkan terima kasih untuk Ketua Bidang Pekabaran Injil dan Misi dari BPP, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, yang akan menyampaikan firman juga pada malam ini. Saya juga ingin berpesan agar di dalam Pekabaran Injil dan Misi, jangan lupakan unsur pemuridan, discipleship. Ini harus berjalan bergandengan tangan, karena kita ingin agar ada kemajuan, bukan hanya secara kuantitas, jumlah yang banyak daripada gereja-gereja baru yang dibangun, tapi juga secara kualitas, orang-orang menjadi punya karakter seperti Yesus Kristus. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Raja. Gereja sedang kehilangan orang-orang berhati misi. Gereja dipenuhi dengan orang-orang yang bahasa saya bilang sensitif, tersinggung, kecewa, berkompetisi. Bahkan setan sedang pakai hamba-hamba Tuhan untuk saling beradu, saling menyerang, menghambat ladang misi. Kita nggak punya waktu dan kita nggak mau sediakan waktu untuk berdebat dengan orang-orang yang sedang sibuk dengan kompetisi. Kita tetap di ladang misi dan mengerjakan sesuatu buat jiwa-jiwa. Haters will always hate. Orang-orang yang penuh kebencian akan tetap membenci. Tapi orang yang rindu diberkati gak peduli dengan klarifikasi dan tidak membutuhkan klarifikasi. We are busy with focusing on God's will. Kita sibuk dengan memusatkan hati pada kehendak Tuhan. Jadi kalau gereja mau diomongin orang, kok difitnah oleh orang, jangan kecil hati. Kita orang-orang misi gak peduli dengan itu. Kita sibuk membalas kebaikan Tuhan. Engkau yang paling tahu di hati saudara masing-masing, di mana letak kekurangan kelemahan kita hari-hari ini. Api dari Tuhan turun, api dari Tuhan turun. Kuasa kembali dalam pelayanan kami. Urapan baru terjadi. Kami cuma mau balas cinta Tuhan. Ada yang sudah luka, ada yang sudah tersinggung karena berbagai tantangan. Kembalikan ketulusan kasih Kristus. Api misi kembali, api kuasa kembali, api ketulusan pelayanan oleh Tuhan. Dari Kota Batam, Gembala Jemaat langsung melanjutkan perjalanan menuju Kota Manado, Sulawesi Utara untuk melayani dalam rangkaian KKR selama 2 hari, yakni di Kota Tomohon dan Kota Manado. Pada hari pertama di pukul 10 pagi waktu Manado, Gembala Jemaat menyampaikan firman dalam ibadah penyegaran iman bersama Kodim 1309 dan Polresta Manado. Setiba di lokasi, Komandan Kodim Kolonel Infanteri Daniel Lalawi menyambut Bapak dan Ibu Gembala.
Selamat datang Pak Pendeta di kampung halaman di Manado. Kebetulan kita sekarang ada di kota Manado. Saya diberikan kepercayaan menjadi komandan kewilayahan dan dim di Manado. Adalah satu kerinduan kami semua, seluruh prajurit, TNI, dan keluarga, bahkan rekan-rekan dari Polri juga hadir di sini, mendengarkan langsung siraman rohani dari pendeta. Karena tentunya kami punya kerinduan agar kami boleh bertugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Sampai kami selesai dalam melaksanakan tugas. Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Orang-orang berbahagia bukan orang-orang yang gajinya besar. Orang-orang yang berbahagia bukan sekedar punya suami hebat. Tapi orang-orang berbahagia, orang-orang yang menghadapi apapun tidak menjadi kecewa. Tapi laki pendeta waktu kejar-kejar Pak kita, aduh kasihan. Sebentar-bentar aja ke Mantos, sebentar-bentar aja ke Mantos, sebentar-bentar aja ke Mantos. Pindah sebelah Megamas. Sekarang sok kawin, Pasar Ampal 5 kasihan. Orang-orang kecewa akan nekat. Orang-orang kecewa akan berpikiran pendek. Orang-orang kecewa akan membenarkan tindakannya. Orang-orang kecewa tidak peduli lagi dengan firman. Orang-orang kecewa adalah orang-orang yang kerasukan setan. Kepada Bapak Ibu keluarga besar TNI dan Polri, kepada keluarga-keluarga yang ada di sini juga bersamaan dengan program stunting dari Dandim di tempat ini, izinkan saya mengingatkan buat setiap kita, anak Tuhan tidak boleh kecewa. Sama-sama bilang kecewa bukanlah ciri anak Tuhan. Anak-anak Tuhan percaya Tuhan merubah kutuk menjadi berkat dan memberi kemenangan yang gila gemilang. Yang saja katakan amin. Selesai ibadah, Bapak dan Ibu Gembala beserta Dandim Kolonel Daniel dan istri menyerahkan paket bantuan Kamu Hebat untuk keluarga balita kurang gizi yang mengalami masalah stunting, yakni kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis. Pada pukul 6 sore hari di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, Bapak Gembala memimpin pelayanan dalam KKR hari pertama dengan tema Yesus Hebat Menyelamatkanku, sekaligus perayaan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara yang ke-58. Menjadi warga sorga bukanlah impian, tapi menjadi warga sorga adalah kepastian. Kenapa kita punya kepastian? Yang pertama karena darah Yesus sudah tertumpah. Yang kedua karena dia sudah menebus kita. Yang ketiga karena dia sudah menjadikan kita anaknya. Dan yang keempat karena di atas kayu salib dia sudah proklamasikan sudah selesai. Dan hari ini perlu saya nyatakan buat setiap saudara, kalau Yesus katakan sudah selesai, artinya sudah selesai. Dosa kita sudah dibereskannya, kutuk atas kita sudah diselesaikannya, segala pelanggaran kita sudah dibereskannya. Dan kalau Yesus bilang sudah selesai, tidak ada satu orang pun berhak untuk berkata belum selesai. This is not all about religion. Ini bukan tentang agama. Karena agama hanya membicarakan bagaimana kita melakukan yang baik. Mudah-mudahan kita berkenan kepada Tuhan. Dan tatkala kita berkenan kepada Tuhan, mudah-mudahan kita akan masuk surga. Tetapi ini bicara tentang kuasa Allah yang membebaskan kutuk dan belenggu. Sehingga Alkitab saya berkata kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kita dilepaskan dari kegelapan
dibawa pada terang yang ajaib. Kita dibenarkan. Betul kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak bisa menikmati dosa lagi. Kita bangkit dari segala kenikmatan dosa dan kita berkata, Yesus adalah kekuatanku. Melewati lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya. 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Karena melewati air aku tidak akan dihanyutkannya, melalui api aku tidak akan dihanguskannya. Tuhan yang memegang tangan kanan kita, memberi kemenangan yang hilang gemilang. Haleluya. Di saat-Mu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena Malam ini Tuhan sedang mengingatkan bahwa Yesus yang hebat itu bukan hanya Yesus yang tinggal di sorga dalam kemuliaannya, tapi Yesus yang hebat itu menjadikan kita warga kerajaan sorga. Aku warga sorga, tapi aku banyak mengeluh. Aku warga sorga, tetapi aku berzina. Aku warga sorga, tapi aku hidup dalam dosa. Aku lakukan hubungan seks sebelum nikah. Aku pacaran dengan orang yang tidak seiman. Aku sudah punya istri, masih tertarik dengan perempuan lain. Aku seorang istri yang tertarik dengan pria lain. Aku hidup dengan kekecewaan, mulutku jahat. Sebentar-bentar aku berteriak cerai. Aku gak sanggup, aku gak kuat. Tapi hari ini aku tahu aku warga sorga. Api dari sorga turun, lepaskan setiap belenggu, lepaskan setiap ikatan, lepaskan setiap kepahitan, kekecewaan, ketertekanan. Api dari langit mulai turun. Jamahan yang baru, sehingga yang sakit hati dilepaskan, yang berzina dibebaskan, yang terikat dengan rokok, judi, minum mabuk, perzinahan, kutuk-kutuk roh nenek moyang, lepas dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus melepaskan. Kita mau dengar kesaksian-kesaksian teman-teman kita. Coba kasih mic kepada tante itu. Tante sakit apa? Kedua hip atau panggul saya sudah lepas. Iya. Secara medis sudah berulang-ulang kali dioperasi, tapi selalu gagal. Iya. Tapi saya mengimani Tuhan akan menggantikan tulang yang luar biasa, tulang yang kuat, dan saya akan Apa yang tante rasa malam ini? Saya sudah bisa jalan tanpa. Biasanya nggak bisa jalan tanpa itu, tanpa pegangan itu. Ya. Coba sekarang tante jalan pelan-pelan. Yuk. Siapa yang sembuhkan tante? Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum saya kemari, saya mengalami penjolan di payudara. Itu Sudah berapa lama? Sekitar 6 atau 5 tahun. Setelah didoakan malam ini apa yang terjadi? Puji Tuhan sudah hilang. Nganaso coba raba-raba nyada lagi. Sudah. Dan kalau penyakit ini disembuhkan Tuhan, tidak akan kembali lagi. Ngana tiap pagi bangun bilang oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Oke? Siapa yang menyembuhkan Ngana? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nona, sakit apa Ngana? Sakit lengan saya sebelah sini. Seberapa lama itu? 6 bulan dari bulan Maret. Bikin apa kok sampai tangan sakit? Waktu itu ada ikut demo baru jatuh baru. Iya, di Papua waktu itu baru. Oh, kok demonya di Papua? Iya, sakitnya dari bulan Maret sampai hari ini masih sakit. Dari Iya, Papua sampai Manado sakit? Iya. Setelah didoakan apa yang terjadi? Tadi sebelum dari rumah datang sakit, angkat tangan juga sudah bisa. Dari tadi sudah di depan didoakan, mujizat terjadi. Coba kau putar tangan. Sudah bisa. Putar balik. Tuhan Yesus baik. Putar balik. Putar balik lagi. Terasa sakit lagi? Sudah tidak sakit Siapa lagi. yang sembuhkan kau? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Baik Berikan buat tepuk saya tangan dan yang kita meriah semua. buat Tuhan. Demikianlah informasi pelayanan Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumuendong untuk edisi minggu ini. Mari kita terus dukung dalam doa agar pelayanan Bapak Gembala dan gereja kita selalu menjadi berkat dan semakin menjangkau banyak jiwa di seluruh Indonesia sampai ke ujung bumi. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati.